Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat taufik hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan di antaranya adalah kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama kaum muslimin, diikuti setelahnya dengan duduk bermajlis hingga waktu isya nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala wa ra'ah, di mana kita sampai pada pembahasan tentang syurutus shalah, syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat, di mana kita sudah membahas 3 atau 4 syarat, yaitu syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu, yang kedua suci dari hadas, yang ketiga sucinya pakaian, badan dan tempat kita sholat, yang keempat adalah menutup aurat. Maka di sini kita akan masuk ke dalam syarat yang kelima, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblat. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan arahkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya.
Artinya menghadap kemana? Ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya. Maka orang yang bisa melihat Ka'bah itu wajib harus pas ngadep Ka'bah. Kalau antum di mana? Di Masjidil Haram bisa ngelihat Ka'bah, ya, hitam-hitam kelihatan, yaitu harus apa? Harus menghadap ke arahnya. Ya. Adapun ketika antum tidak bisa melihatnya, maka harus menghadap ke arahnya. Tapi tidak disyaratkan harus pas, enggak. Ya. Tidak disyaratkan harus ya pas harus Ka'bah, ya, benar-benar enggak. Kalau antum tidak bisa melihatnya, ya. Termasuk ketika antum di sini di Indonesia bisa ngelihat Ka'bah enggak? Enggak, ya. Kan enggak bisa buat bolongan plong terus lihat, itu Ka'bah gitu kan. Ya. Maka apa? Ya, antum tidak dibebani untuk harus pas. Ustaz, ini kita kurang 1 derajat ke kanan Ustaz. Ya. Maka ya ini adalah termasuk ya takalluf. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baina al-masyriqi wal maghribi qiblah." Beliau bersabda kepada orang-orang di Madinah, antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya pokoknya ke selatan. Mau selatannya agak kanan kiri, pokoknya ke selatan, itulah kiblat kalian. Benar salatnya, sah. Karena tidak dibebani harus pas begitu. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang rusak salatnya, beliau bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbigil wudu'a." Kalau kamu mau melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya. Al-hadis. Itu maksudnya apa al-hadis di situ? Ya, maf'ul, ya, maf'ulun bihi li fi'lin muqaddar taqdiruhu akmilil haditha. Ya. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khauf, dan boleh tidak menghadap ke arah kiblat fi syiddatil khauf, dalam keadaan ketakutan yang sangat, ya. Jadi dalam keadaan yang darurat. Wa fin nafilah fis safar 'ala rahilah, begitu pula ketika sedang sholat sunnah ketika dalam perjalanan jauh di atas kendaraan, ya, maka ini boleh tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi yang pertama ketika apa? Syiddatul khauf, ya. Misalnya lagi perang, ya, lagi ya keadaan pokoknya mengerikan begitu, ya. Kalau perang kan nggak mungkin kalau kita musuh di belakang kita kiblat nih, Allahu Akbar, celep dari belakang kan, nggak bisa. Makanya ketika sholat ketika di dalam perang, ya itu sudah, ya, mau menghadap kemana saja. Kadang malah apa? Gerakannya juga sudah, mau sambil perang, Allahu Akbar, itu sudah sholat itu, ya. Karena mau gimana lagi, ya kan? Nggak bisa, ya. Dalam kondisi apa? Perang memang. Maka begitu pula ketika sedang sholat sunnah dalam posisi sedang safar di atas tunggangan, ya. Dalil-dalilnya pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Dan jika kalian takut, maka salatlah sambil berjalan atau sambil menunggang. Ya. Sambil apa? Menunggang. Ini kalau apa? Fa in khiftum, kalau dalam keadaan takut, ya. Jadi dalam keadaan takut. Qala Ibnu Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha,
baik dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya, enggak apa-apa, ya. Qala Nafi', berkata Nafi', la arabna Umar dzakara dzalika illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Ibnu Umar tidak mungkin menyebutkan hal tersebut melainkan pasti hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, fa in khiftum farijalan aw rukbana, ya, beliau menyebutkan baik menghadap kiblat atau tidak, enggak apa-apa. Ya. Ini berlaku untuk ya salat fardu enggak apa-apa, ya. Wa an Ibnu Umar qol, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih ala rahilatihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yusabbih di sini maksudnya apa? Salat, ya, melaksanakan salat ala rahilatihi, di atas tunggangan beliau. Qibala ayyi wajhin tawajjah, menghadap ke arah mana saja hewan tunggangannya mengarah. Ya. Tunggangannya lagi ke utara ya ke utara, tunggangannya lagi ke selatan ya ke selatan. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau pun salat witir, ya. Dan beliau pun apa? Salat witir juga di atas tunggangan beliau. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, tapi kalau salat fardu, salat wajib, beliau tidak pernah melakukannya. Ya. Kalau salat fardu, beliau turun ngadep kiblat, berdiri salatnya biasa, ya. Ini menunjukkan apa? Kalau antum sedang safar, misalnya dari sini ke mana? Ke Lombok misalnya, ya. Yang Lombok pulang ke Lombok, ya. Maka ketika dalam perjalanan misalnya naik bis misalnya, ya, titian naik bis, ya. Kemudian antum di malam hari bangun nih, wah bangun, ya. Terus sudah berwudu mau sholat sunnah, maka sambil duduk aja, ya. Terus sholat, nggak apa-apa, boleh, ya. Sholat tahajud, sholat witir, ya, meskipun tidak apa, tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Meskipun di dalam riwayat yang disebutkan ketika beliau mau memulai sholat sunnah itu beliau menghadap kiblat dulu, ya. Setelah takbiratul baru menjalankan kendaraannya, ya. Jadi kalau antum misalnya kemarin ada yang izin naik motor ke Rembang, ada yang mau izin naik motor ke Rembang begitu ya. Ini kan safar nih, ya. Pas jam 9 saya pengen sholat duha nih. Allahu Akbar terus sholatnya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim terus ya. Ruku. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Karena dia sedang safar, kemudian sholat sunnah, sholat duha, ya kan? Di atas apa? Di atas motornya, begitu. Ya, maka enggak apa-apa. Faidah. Meskipun juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana kalau sholatnya ketika sedang tidak safar, ketika sedang di dalam kota, boleh nggak, ya, sholat sunnah di atas kendaraan? Ya, memang terdapat perbedaan pendapat. Namun apabila kita melihat dari dalil yang ada, maka Nabi SAW melakukannya memang ketika sedang safar, ya. Beliau melaksanakannya ketika sedang safar. Faidah, man taharral qiblata fa shalla ila al-jihati allati dhannaha, barang siapa yang berusaha mengira-ngira arah kiblat, kemudian dia salat ke arah yang dia yakini itu adalah, ya, perkiraannya dia adalah arah kiblat, ya. Menurut saya kiblatnya, jadi nggak tahu nih, malam gelap gitu, ya, nggak tahu arah kiblat mana, bintang juga nggak ada, nggak bisa cari arah, ya, nggak ada kompas, nggak ada apa, maka dia mengira-ngira ke sana, jebret, gitu kan, ya. Tsumma tabayyana lahu khata'uhu, ternyata salah, ya, ternyata arah kiblatnya apa? Keliru. Setelah selesai sholat,
fala i'adata alaih, maka tidak perlu mengulang salatnya. Tidak perlu apa? Mengulangi salatnya. Salatnya sah, tidak perlu diulangi. Meskipun apa? Salah kiblatnya. Ya. An Amir ibn Rabi'ah qal, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimah. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan di malam yang gelap gulita. Falam nadri ainal qiblah, maka kami tidak tahu kemanakah arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi, maka masing-masing di antara kami pun salat sesuai dengan perkiraannya. Ya. Salat apa? Semampu dia, menurutnya ke sana ya ke sana. Ya. Falamma asbahna dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pagi hari, kami pun mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, dan kemana saja kalian mengarah maka disitulah wajah Allah. Artinya mereka tidak diperintahkan untuk mengulang salat mereka, salatnya sah. Ya. Jadi kalau seseorang nggak tahu, ya dia sudah berusaha kira-kira di sinilah, ternyata apa? Ternyata salah, maka tidak perlu mengulangi salatnya. Ya. Bagaimana kalau kita lihat, ya, ada orang masuk masjid, Pak, sholat cukup masuk, terus dia sholat nggak ada pesana. Ya. Kalau aku langsung sholat nggak ada pesana, sholat dia, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Atau antum lah misalnya masuk masjid, ya, ucuk, ya. Ternyata apa? Salah, ya. Mas kiblatnya keliru. Ya. Maka yang dilakukan adalah cukup merubah arah kiblatnya saja ke arah yang benar, kemudian lanjutkanlah sholat. Ya, jadi, ya, tapi nggak boleh ngobrol. Yang benar yang mana, Mas? Nah, itu batal kalau gitu. Ya, jadi kita kasih tahu, Mas salah keliru. Sana Mas, ya, sebelah kanan. Oh ya, ya. Maka tinggal mengarah saja sudah, nggak apa-apa. Lanjutkan sholatnya, nggak apa-apa. Ya. Dalilnya adalah ketika terjadi perpindahan kiblat. Ketika para sahabat sedang sholat subuh, ya, malamnya turun ayat, ya, memerintahkan untuk asalnya kiblatnya itu ke Baitul Maqdis dipindahkan ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Ya. Maka ketika sedang sholat subuh ini, di tengah sholat ini, ya, imamnya di depan, makmumnya di belakang, maka diumumkanlah, ya, ala innal qiblata qad ghuyyirat, ya, kiblat sudah dirubah, kiblat sudah dirubah, menghadaplah kalian ke arah Ka'bah, ya. Maka langsung apa? Enggak batalkan salatnya, langsung apa? Berbalik, ya, langsung apa? Berbalik. Nah pertanyaannya, ketika berbalik kan imamnya jadi di depan, asalnya di depan jadi di belakang kan, ya. Maka bagaimana itu? Apakah makmumnya berbondong-bondong ke belakang apa? Ya. Walau ta'ala yang sepertinya adalah imamnya ini yang jalan ke depan gitu. Makmumnya balik kanan kan, imamnya ini balik juga cukup pindah ke depan. Jadi di depan gitu. Ya kan? Karena kalau makmumnya yang bergerak nanti terlalu banyak yang bergerak, ya. Kalau imamnya kan gampang. Cukup satu orang, ya. Jadi menunjukkan apa? Boleh kalau seseorang salah kiblatnya, kemudian diingatkan, Mas belok, ya, tinggal belok saja sudah, nggak usah dibatalkan, tetap dilanjutkan sholatnya. Selanjutnya yang keenam, syarat sah sholat yang keenam yaitu adalah an-niyah, niat. Wahia an yanwiyas salata allati qama ilaiha wa yu'ayyinuha biqalbih,
yaitu seseorang meniatkan salat yang dia akan melaksanakannya dengan menentukan salat tersebut di dalam hatinya, ka fardhi dhuhri awil asri aw sunnatihima mathalan, ya, seperti mau salat fardu zuhur misalnya, atau salat fardu asar, atau kalau salat sunnah ya disebutkan, ya. Wala yushra'u talaffuz biha, dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya, ya, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat kita. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffuz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeraskan niat, membaca niat, tidak pernah, ya. Jadi tidak pernah ada satu hadis pun ketika mau sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat, ya, nawaitu an usolli kada misalnya, ya, usolli sholat kada, juga tidak pernah, ya. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakannya, begitu pula tidak pernah ada di antara para sahabat yang melakukannya, maka kita pun tidak melakukannya. Karena kalau itu baik, ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Rasul dan para sahabatnya sudah mendahului kita, ya. Masa itu baik tapi kita duluan yang tahu, kan aneh, ya. Kalau itu baik, mereka pasti sudah mendahului kita dan sudah, ya, melaksanakannya dan menyampaikannya kepada kita sekalian. Namun ternyata tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwasanya beliau itu mengucapkan niat, ya, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, nggak pernah, ya. Wa inna makana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Akan tetapi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau melaksanakan salat, beliau mengucapkan Allahu akbar walam yakul syai'an qablaha, dan tidak pernah membaca apa-apa, ya. Kadang-kadang ada yang mau salat itu bismillahirrahmanirrahim, baca apa dulu gitu, ya. Kadang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada macam-macam, ya. Padahal tidak pernah ada satu hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu. Kalau pernah membaca, pasti sahabat, ya, memperhatikan, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa nih sebelum takbir, ya. Pasti akan ditanyakan ataupun akan dijelaskan, pasti ada hadisnya. Namun ternyata itu nggak ada, ya. Nah terus dari mana itu Ustaz? Ya nggak tahu. Ya coba aja ditanya, ya. Kadang ada yang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Pak, ya, baca surat itu kok, ya, sebelum takbiratul ihram begitu, ya. Kok ngaji dulu sebelum apa? Salat, ya. Oh, saya mau berlindung dari syaitan yang terkutuk misalnya, ya. Ya, kalau itu baik, sekali lagi pasti Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita, ya. Beliau itu tidak akan menyembunyikannya dari kita, gak akan pelit, ya. Kalau itu memang bisa menjaga kita dari syaitan, pasti akan diajarkan kepada kita, ya. Pasti akan ada sampai kepada kita, ya, meskipun sebuah hadis saja. Wala talaffadz bin niyyah albattah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat sedikit pun. Wala qala usolli lillah salata kadza. Beliau tidak mengatakan usolli, ya, saya akan salat kadza, salat ini mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, 4 rakaat, 4 rakaat imaman atau makmuman, ya. Wa qala adaan wala qadaan, enggak pernah diajarkan, ya. Wala fardul waqti wa hadhihi asyru bid'ain, ya. Ini adalah 10 bid'ah lam yunkal au yankul anhu ahadun qattu bi isnadin sahihin wala dhaifin wala musnadin wala mursal, yang tidak pernah dinukil oleh seorang perawi pun, oleh seorang sahabat pun atau tabi'in atau, ya, para salaf terdahulu, baik dengan sanad yang sahih enggak ada, ya. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja enggak ada, bayangkan, ya. Kalau mungkin ada yang ini karena ada hadisnya tapi lemah begitu kan, maka ya mungkin saja, ya. Tapi ternyata hadis yang sahih enggak ada, yang lemah pun enggak ada, bayangkan, ya. Berarti ini enggak tahu siapa yang buat begitunya. La musnad dan wala mursal, baik yang, ya, sanadnya bersambung maupun yang
yang mursal ya, yang sanadnya loncat begitu tetap aja nggak ada. Lafdhatun wahidatun minhal battah, meskipun satu saja ya. Beliau pernah mengatakan usolli ya, nggak pernah. Meskipun apa? Satu hadis pun, satu lafaz pun tidak pernah. Wala an ahadin min ashabih, juga tidak pernah dinukil dari satu orang pun sahabat, nggak pernah, Pak. Ya. Ada 100.000 lebih sahabat, satu pun nggak ada yang pernah usolli sholat, nggak pernah. Ya. Di athar-athar gitu dicari-cari nggak ada juga. Ya. Wala istahsanahu ahadun minat tabi'in, juga di antara para tabi'in tidak ada yang berpendapat demikian. Ya. Nggak ada yang ya beristihsan melakukan hal tersebut, nggak ada. Walal a'immatul arba'ah, begitupun para imam yang 4. Ya. Tidak ada yang mengajarkan usolli salat kada ya, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya niat itu, dan ini ijma kesepakatan para ulama, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Niat itu adalah amalan hati, ya. Maka apa yang kita niatkan ya niatkan saja, ya. Harus dengan bahasa Arab enggak, silakan dengan bahasa apa saja, ya. Allah tahu, Allah alimun bidzatis sudur, ya. Yang penting adalah apa? Kita niat, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi apa? Niat adalah tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Hah? Suul madhi. Berapa menit lagi? Mana kamera? Sifat salat adanya. Ketika adzan telah berkumandang, mana yang lebih utama, langsung mengambil wudu atau menunggu adzan selesai? Ya. Mana yang lebih utama? Wudu atau jawab adzan dulu? Apa? Mana yang lebih utama? Langsung wudu, ya, atau jawab dulu? Talafal juhala. Ya, kita lihat ketika seseorang mendengar adzan dengan berwudu, ya, memang kalau kita lihat di antara cara mentarjih, ya, adalah dengan dilihat pertama dari hukumnya. Kalau hukumnya itu apa? Hukumnya itu yang satu wajib, yang satu sunnah, maka jelas kita dahulukan yang wajib. Ya. Nah di sini dua-duanya sama-sama, hukumnya apa? Wajib ya. Yang wajib apanya? Berwudu untuk salat wajib, ya kan? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ya. Dan syarat bagi sesuatu yang wajib hukumnya adalah wajib, ya. Sedangkan menjawab adzan hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, ya. Namun bukan berarti kemudian kita berwudu tidak menjawab adzan, enggak, ya. Jadi sambil berwudu boleh nggak jawab adzan? Boleh saja, nggak dilarang bagi kita untuk apa? Untuk berbicara. Makanya Nabi SAW pernah ketika sedang wudu, di tengah-tengah wudu beliau ada sahabat mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Maka Nabi SAW nggak langsung menjawab, beliau apa? Selesaikan dulu wudunya. Kemudian beliau bersabda, innahu la yamnauni an arda alaikas salam, sesungguhnya nggak ada yang mencegah saya untuk langsung membalas salammu. Artinya boleh saja ketika sedang wudu, waalaikumsalam gitu boleh, ya. Tapi saya tidak ingin menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci, ya. Menunjukkan apa? Sambil kita wudu boleh nggak kita menjawab adzan? Boleh, ya. Jadi justru al-jamu' aula min at-tarjih, kita kumpulkan semua kebaikan tersebut lebih utama, gitu ya. Ustaz, bagaimana bila terdapat orang yang sholat padahal ia junub, namun ia tak tahu sampai sholatnya selesai,
Apakah ia mandi lalu mengulang sholatnya? Iya, ya, karena sholatnya itu tidak sah. Ya, meskipun misalnya udah siang Ustaz, ya nggak apa-apa. Kemarin sudah kita jelaskan ya, ya sudah. Ustaz, tolong nasihatnya bagi mahasiswa yang suka menginjak sendal saudaranya sehingga membuat sendal kotor. Ya, ya jangan diinjak gitu ya. Takutnya Pak, nanti di hari kiamat ditagih dia. Kamu dulu nginjak sendal saya itu, ya. Semuanya kan diputar lagi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semua ditampakkan, wah ini nginjak ya. Sedangkan nanti di hari kiamat orang itu apa kan? Rebutan pahala, ya. Lihat misalnya mana Komar mana? Si Komar bawa pahala banyak nih, ya. Gimana caranya saya bisa Pak merebut pahalanya dia, gitu, ya. Nah itu nginjak sendal saya katanya ya. Jadi saya nggak enak, habis itu kotor sendal saya, ya. Maka apa? Ya, hendaknya kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, antum senang nggak sendal antum diinjak-injak? Ya, terus kotor, ya, terus isinya batu-batu semua. Suka nggak? Ya, nggak suka, makanya jangan gitu. Tapi kalau antum suka gimana Ustaz ya? Jangan juga, kan orang lain nggak suka, ya. Ustaz, boleh kan menjual kotak nasi untuk acara bid'ah dan kita tahu? Apabila hal tersebut berkaitan dengan kesuksesan acara tersebut maka jangan, ya. Bukankah pendalilan tadi bersihkan dirimu dari syirik? Wasiyabaka fatahhir, maksudnya gitu ya. Di situ jelas zahirnya kita ambil wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Jadi syarat sahnya adalah bersihnya pakaian. Apakah mandi itu bisa menggantikan wudu? Soalnya ada seorang teman berkata saya sudah mandi jadi langsung sholat dengan dalil wudu saja membersihkan hadas kecil, apalagi mandi yang membersihkan hadas besar. Iya, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah mandi itu seseorang yang sudah mandi junub apakah harus wudu lagi ketika sholat? Ya. Dan walau calalam yang rajih bahwasanya ketika seseorang sudah mandi maka itu sudah mencakup hadas besar dan hadas kecil, ya, sudah mencakup hadas besar dan hadas kecil. Apalagi kalau ketika dia mandi dia mulai dengan berwudu dulu, ya kan? Ketika sedang mandi besar kan kita dianjurkan untuk apa? Memulai dengan berwudu dulu. Maka ya insyaallah sudah cukup, tidak perlu wudu lagi, boleh, ya. Ada dalil yang mengatakan jangan melipat pakaian. Lalu bagaimana? Oh ini sudah yang dulu ya. Kembali lagi nih. Pakai sarung, nggak apa-apa sarung ya. Mohon doakan orang tua anak agar diberi taufik dan hidayah menjadi muslim di atas sunnah dan paham sahabat yang saya sendiri merasakan nikmatnya, lezatnya iman saya. Saya berharap mereka pun merasakannya. Amin. Ya, ini termasuk bakti yang paling besar ketika seorang anak memberikan hidayah kepada orang tuanya kepada kebenaran, ya, kepada sunnah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada orang tua dan juga semua orang tua kita bisa istiqomah di atas sunnah. Allahumma amin. Ustadz, saya mau tanya kenapa saya dulu waktu pengantin baru saya antum ketawa. Bukan talib ini ya. Talib yang zuat bisa dihitung. Saya bisa gendong istri saya. Tapi kenapa saya sekarang kok tidak bisa? Begini loh ditanyakan, ya Allah. Coba antum olahraga. berat. Ustadz, mohon untuk diberi hukuman iqab bagi mahasiswa yang sering memakai sendal tanpa izin. Wah, ini juga kedzaliman ini jelas. Karena saya atau teman saya sering kehilangan sendalnya. Jangan ya kawan, ya.
Antum ketika mau memakai barangnya orang itu harus izin meminjam, dan kalau meminjam itu harus tanggung jawab, ya. Nah ini meminjam tanpa izin ini jelas ya tidak boleh. Dimohon untuk seluruh penghuni usahakan agar berzikir atau mengucap salam sebelum masuk, karena mulai hari ini kita usahakan agar jangan sampai setan menginap di rumah kita, ya. Ya betul ya. Jangan lupa baca Pak, bismillah ya. Ustaz, saya pernah mendengar dari channel sunnah kalau hadis yang menyatakan lutut itu aurat hadis dhaif, yang sahih itu sampai paha. Ya memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun yang sahih bahwasanya paha itu adalah aurat. Ustaz, anak pernah dengar kalau wudu dari air bak mandi yang kecil itu tidak boleh karena airnya suci tapi tidak mensucikan, ya. Jadi air itu ya mau banyak mau sedikit, selama dia air yang tidak tercampur benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya, maka dia suci dan mensucikan. Lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam, utia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thulutsai muddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepada beliau 2/3 mud. Tahu 1 mud itu segimana? Ini satu telapak tangan, ini satu mud. Ini 2/3-nya, bayangkan. Ya. Apa itu banyak? Sedikit kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan ini seperti ini sudah cukup, ya. Ya. Jadi apa? Jadi boleh kita justru berwudu itu jangan banyak-banyak airnya, ya. Karena banyak kita lihat ketika wudu itu jor langsung dibuka apa? Keran itu maksimal gitu. Kalau bisa diputar lagi, diputar sekali lagi mungkin ya. Sayang apa? Ya. Kurang, Mbak. Ya. Maka ya itu kata Imam Ahmad, ya. Araftu fiqh rajuli min athari wudu'i. Saya tahu orang ini fakih apa enggak nih ya. Itu dari bekas wudunya. Kalau wudunya sedikit, nah ini fakih ini, paham ini, ya agama ini. Tapi kalau cor begitu ya, nah ini jelas ya diragukan gitu. Jadi airnya apa? Suci. Air itu suci dan mensucikan meskipun sedikit. Berkaitan dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensunnahkan tanah, maka ana pernah membaca tentang hukum sholat di atas sajadah adalah bid'ah. Apakah hal tersebut benar? Kalau tidak salah itu pendapat Imam Malik, Syekhul Islam dan lain-lain. Ya, jawabnya sholat di atas sajadah, di atas karpet itu bukan bid'ah. Ya. Justru orang yang melazimkan harus di atas tanah itulah yang bid'ah, ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sendiri banyak di dalam hadis-hadis disebutkan dahulu para sahabat kalau mereka nggak kuat panas, ya kan? Dulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tengahnya itu bolong, nggak ada atapnya. Jadi kalau siang itu ya kena panas, maka di antara para sahabat kalau nggak kuat menaruh batuknya itu di atas tanah itu dijeber apanya? Bajunya kain dijeber, terus sholat di atas kainnya itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sholat di atas apa? Di atas kain, ya. Jadi ini pendapat yang ya berlebihan, yang harus di tanah begitu ya. Nggak boleh masjid di atas tackle gini, ya. Nah ini ya wallahu a'lam tidak ada dalilnya. Apa nasihat antum untuk seorang istri yang lebih banyak keluar mencari nafkah daripada suaminya yang banyak di rumah untuk mengurus anaknya? Ini jelas bukan thalib ya. Ya. Ya, waqarna fi buyutikunna, ya, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu ya al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Idza kharajatil mar'ah kata Nabi, apabila seorang wanita keluar istasyrafah syaitan, maka syaitan pun menganggap ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas, ya. Ketika ada perempuan keluar, maka dihiasi oleh syaitan untuk menarik mata-mata kaum pria, ya. Maka justru seorang wanita adalah semakin terjaga semakin baik. Ustaz, apakah sah salat seorang yang ketinggalan satu gerakan dalam gerakan salat
ketika seorang kesulitan di saat mematikan HP tatkala ditelepon, nggak apa-apa, ya. Sudah. Ustadz, apa hukum ketika seorang tidur pada subuh dan ketika bangun ia junub dan dia hanya mengganti celana dan ia berniat mandi wajib ketika pas mandi setelah futsal? Maksudnya akan tetapi ketika ia mandi ia lupa berniat lagi, apa hukumnya Ustadz? Sedangkan ia telah berniat sebelum bermain futsal. Harus mengulangi mandi lagi, ya. Bayangkan niatnya sebelum futsal dulu, ya, baru mandi, ya. Enggak, ya. Jadi kalau bisa junub itu segera mandi besar, jangan ditunda-tunda, ya, sampai ditunda futsal barang, ya Allah. Demikian, ya, sampai kalah sama futsal. Bagaimana jika seorang yang sedang safar atau hanya memiliki pakaian yang melekat di badan sementara waktu sholat telah tiba? Apakah dia boleh sholat dengan pakaian yang ada najis? Ya, jelas nggak boleh. Ya, najisnya harus apa? Dicuci dulu, ya. Dan dicuci itu bukan dicuci semua, dicuci tempat yang terkena najis saja. Ya, misalnya terkena kencing, mana yang terkena kencing? Sini saja Ustaz. Ya sudah dicuciin aja. Gak usah harus dicopot semua, dibasahin semua begitu, enggak, ya. Yang wajib adalah ghuslul mahal, ya, mencuci tempat yang terkena najis. Atau bolehkah menunda sholatnya, bahkan mungkin sampai masuk sholat lainnya nggak boleh, ya. Jadi segera dicuci bagian yang terkena najis. Apakah makmum masbuk yang mendapati imam yang mau salam apakah termasuk sholat berjamaah? Iya, ya. Jelas disebutkan meskipun imamnya apa sudah salam tetap dapat sholat berjamaah. Ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, ya. Apapun begitu tetap ke masjid pokoknya, ya. Tetap ke masjid. Bolehkah seorang perempuan yang haid mendengarkan murattal dengan MP3 atau murajaah? Boleh, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, untuk pertemuan pada malam hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.